Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, dan sebelumnya tidak lupa kita ucapkan terima kasih dan kita panjatkan doa untuk seluruh saudara-saudara kita yang mengambil bagian dalam mendukung tetap berjalannya channel dakwah ini. Semoga dukungan saudara-saudara kita itu dicatat menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk sholat 5 dalam Al-Quran, 5 sholat yang kedua ya. Yang kedua ini seharusnya kemarin diunggah ya, jam 5 pada asar seharusnya diunggah, tapi akhirnya tidak diunggah karena kondisi di lapangan seperti itu. Setelah kita membahas soli yang aku pisahkan dari sini, tapi dia sebetulnya masih punya kaitan ya, itu sampai waktu yang aku harapkan tidak bisa meraup 1000 power. Ini sekarang ini dalam waktu yang sudah 24 jam tuh baru 800 sekian power, belum 1000 juga ya. Maka dari itu aku putuskan ditunda lagi yang seharusnya jam 5 itu kita unggah. Jadi seharusnya kajian ini naik kemarin jam 5, tapi dengan kondisi seperti itu akhirnya aku tunda baru sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kalau segera aku unggah itu nanti powernya dia menjadi tidak fokus, dia menjadi sebaran ya, dan itu tidak baik. Sementara kan power yang ada ya itu kan tidak bisa seperti kalau misalkan aku dengan mahasiswa aku itu bisa, karena kita bertatap muka ya, mengatakan kamu baca buku ini dulu sebelum ini gitu kan, dan aku bisa awasi. Tapi kalau sama pewer kan tidak bisa, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing dengan latar belakang kegiatannya masing-masing. Kalau aku lihat memang kenaikan regresi power itu paling cepat itu di ba'da isya sampai subuh ya. Jadi malam. Aku juga nggak tahu kenapa justru power kajianku seperti ini sepertinya banyaknya di malam orang nontonnya ya. Nggak tahu. Aku hanya bisa memberikan sebuah hipotesa, bisa saja memang powernya banyak bekerja gitu ya. Jadi waktu luangnya itu kan malam. Yang pertama, yang kedua, memang kajian-kajian dari channel ini itu menguras pikiran, dia tidak bisa ditonton sambil lalu gitu. Oke. Dari komen yang masuk kemarin, aku akan mengomentari komen yang menggelitik dan membuat aku merasa asik ya. Meskipun aku belum tentu setuju, tapi setidaknya sebagai informasi baru dan itu asik. Itu dari Mas EM ya. Begini katanya, sholawat itu bentuk plural dari sholat. Menurut saya kata sholat itu secara etimologis ada kaitannya dengan kata salut bahasa Inggris, atau saluer bahasa Perancis, atau salut bahasa Indonesia. Jadi artinya memberi apresiasi atau respek, atau angkat topi, atau memberi acungan jempol. Menurut saya kata soli dalam At-Taubah 103 bukanlah doa, tapi memberi apresiasi atau memuji atau memberi penghargaan. Bagus ini. Ya, asik, menggelitik ya. Meskipun orang bisa saja ngomong itu cocokologi gitu. Ya, jangan gitu dong ya. Kita berbicara akademis kan, kalau cocokologi itu langsung di justifikasi, itu argumentasinya apa gitu ya. Karena seperti kami waktu di Sumatera dulu, kalau ngomong bagus itu Yahud gitu. Wow, itu Yahud sekali tuh kalau main gitar. Nah, misalkan gitu. Yahud itu ternyata dari Yahudi. Kan?
Seperti itu, bahasa memang seperti itu. Ya, kita agak sulit merunut sejarahnya, cuman faktanya seperti itu. Contohnya orang Jawa sama orang Batak itu tidak pernah janjian kan. Tetapi ketika ngomong makan itu sama. Orang Batak bilang mangan, orang Jawa juga bilang mangan. Faktanya seperti itu ya. Makanya untuk hal-hal seperti ini jangan terlalu gampang terus mengatakan ah itu cocokologi gitu kan. Jangan dulu. Minimal kita tampung dulu lah ya. Jadi adanya sebuah hampir sama spellingnya ya antara soli menjadi salut menjadi saluer ya menjadi salut bahasa Inggris salute gitu ya, itu kan menarik gitu. Oke, bagus ini, terima kasih untuk Mas EM ya, setidaknya menambah informasi. Terlepas aku setuju atau tidak itu hal lain lah, tapi aku tampung dulu menjadi sebuah informasi yang bagus untuk dicari sejarah akar katanya itu gimana sih ya. Oke, memang untuk surat At-Taubah ayat 103 aku belum memberikan kepada kalian semua terjemahan secara menyeluruh ataupun secara khusus tentang soli. Itu seharusnya bagaimana kalau bukan doa ya. Kalau Mas EMI kan mengatakan sebuah apresiasi atau penghargaan gitu. Kenapa aku belum jelaskan? Karena nanti itu akan aku jelaskan ketika ini selesai kita bahas tentang sholawat. Di sana nanti aku akan jelaskan bagaimana seharusnya At-Taubah 103 itu diterjemahkan gitu. Oke. Kemarin ya sebetulnya judul kajian kita itu bukan ini loh ya. Bukan apa? Sholat 5 dalam Al-Quran atau 5 sholat, itu bukan itu sebetulnya. Sebetulnya kemarin itu tajuknya tuh mau aku bikin tidak ada sholat wajib 5 kali sehari semalam dalam Islam. Sebetulnya di situ judulnya kemarin. Cuman setelah aku diskusikan dengan sesepuh di ketua dakwaku ya, kebetulan beliau kan dosen dan pakar komunikasi ya, dosen komunikasi juga. Dia bilang sudahlah jangan gitu. Karena tajuk itu memerlukan pemahaman yang itu sangat riskan ya kalau dipahami secara sembarangan. Artinya hanya orang-orang cerdas yang bisa memahami itu ya. Jadi supaya nanti tidak jadi polemik ya sudahlah, judul yang awalnya tidak ada sholat wajib 5 kali sehari semalam dalam Islam itu aku ganti menjadi sholat 5 dalam Al-Quran 5 sholat ini, seperti yang kalian tahu saat ini ya. Lagi pula kan kita ini mau menggenahkan itu apa bahasa Indonesianya, menduduk perkarakan terhadap sebuah ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada sholat 5 itu di dalam Al-Quran kan begitu ya. Nanti kalau judulnya aku bikin gini menambah polemik lagi. Memang ada sih sebuah teori mengatakan sebuah polemik itu dihajar dengan polemik dulu gitu. Artinya dibikin bingung dulu baru nanti didekonstruksi ulang. Ada teori seperti itu. Cuman yang itu akhirnya tidak aku ambil ya. Aku langsung aja mengambil judul yang simple. Meskipun simple seperti ini juga kan kadang heran orang. Gimana sih maksud judulnya sholat 5 dalam Al-Quran 5 sholat gitu. kan membingungkan, di sini sholat 5, di sini 5 sholat gitu. Kita bicara sholat tidak bisa tidak kita harus berbicara hadis ya. Karena nanti praktisinya itu di hadis, di sunnah. Kalau teoritisnya itu di Al-Quran ya. Oke, aku jelaskan lagi ya. Memang ya, jangankan banyak hadis ya yang menjelaskan adanya sholat fardu atau sholat wajib 5 kali sehari semalam.
itu satu hadis pun tidak ada. Tidak ada. Ini deh terusan lagi. Hati-hati ya, pernyataanku harus dipahami secara cerdas. Ya. Karena kalau salah memahami meleset ya. Aku ulangi, jangankan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan adanya sholat fardu atau wajib 5 kali sehari semalam, ya, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan adanya sholat wajib sehari semalam 5 kali. Yang banyak ya, yang banyak kita temukan di dalam hadis-hadis itu menerangkan demikian. Sholat 5 atau 5 sholat. Nih, makanya aku bikin judul sholat 5 ya atau 5 sholat. Ini. Jadi ini sudah menjadi idiom, sholat 5 atau 5 sholat. Jadi bukan sholat wajib 5 kali sehari semalam, bukan. Yang ada begini dalam hadis-hadis itu, sholat 5 sholat gitu. Jadi sebetulnya kalau aku kemarin memakai judul tidak ada sholat wajib 5 kali sehari semalam dalam Islam, itu sebetulnya secara akademis itu teramat sangat siap untuk dipertanggungjawabkan ya. Cuman ya mempertimbangkan kecerdasan publik itu kan tidak sama nanti ya. Sudahlah daripada bikin masalah gitu, kita ambil judul ini aja, sholat 5 atau 5 sholat ya. Oke, aku ulangi lagi, jangankan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sholat wajib itu 5 kali sehari semalam, itu enggak ada. Satu hadis pun tidak ada ya. Yang menjelaskan adanya sholat wajib sehari semalam 5 kali itu tidak ada. Lalu yang ada bagaimana? Begini, yang ada itu sholat 5 atau 5 sholat. Kita lihat hadisnya ya. Pertama, Kanjeng Nabi ngendikan ya, awalnya sesuatu dipardukan oleh Allah Ta'ala atas umatku sholat 5 ya. Dan awalnya sesuatu yang dinaikkan dari amalnya sholat 5. Dan awalnya sesuatu yang ditanyakan ialah dari sholat 5. Jadi gitu, sholat 5 gitu. Bukan sholat wajib 5 kali sehari semalam. Enggak begitu. Ini kita ini kan harus ekstra hati-hati karena kita sudah masuk ke ranah fikih. Teori hukum Islam atau fikih. Dalam hukum itu setiap diksi itu harus dicermati karena kalau tidak itu bisa menjadi masalah nantinya. Sekarang kita ini dalam rangka berhati-hati memahami diksi. Yang itu membangun narasi. Nah, Kanjeng Nabi kita menggunakan diksinya itu sholat dan 5 dan sholat dalam narasi-narasi hadisnya. Ini hati-hati, bukan sholat wajib ada 5 kali sehari semalam. Tidak begitu. Ya, gimana? Pusing. Gak apa-apa lah ya, kita lanjutkan. Berikutnya, itu hadis pertama. Hadis kedua, Kanjeng Nabi ngendikan itu bahasa halusnya Jawa ya, berucap gitulah ya. Awalnya sesuatu yang dipardukan Allah Tabaraka wa ta'ala atas umatku sholat 5 gitu ya, sholat 5. Berikutnya ngendikan Kanjeng Nabi, nah ini sekarang dibalik, 5 sholat telah dipardukan oleh Allah Ta'ala ya. Berikutnya lagi, 5 sholat telah diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba. Itu hadis berapa? 4 sudah ya, kita nukil 4 hadis ya. Iya, 4 hadis. Yang kelima, ngendikan Kanjeng Nabi 5 sholat di dalam sehari semalam. Ya, 5 sholat
bukan sholat wajib 5 kali, tapi 5 sholat di dalam sehari semalam. Oke, itu hadis yang kelima. Hadis yang keenam, sesungguhnya ini Kanjeng Nabi ngendikan ya, sesungguhnya Allah itu sungguh mempardukan atau kadang-kadang mewajibkan gitu ya, atas mereka 5 sholat dalam tiap-tiap hari dan malam. Jadi 5 sholat, bukan sholat wajib 5 kali ya. Itu inilah aku kadang-kadang terkesima bagaimana Kanjeng Nabi itu sudah membuat sebuah narasi yang itu supaya tidak menjadi bias gitu ya. Coba hebatnya Kanjeng Nabi kita. Yang ketujuh ya, Kanjeng Nabi ngendikan, sesungguhnya Allah Ta'ala mempardukan atas hamba 5 sholat dalam tiap-tiap hari dan malam. Hampir sama dengan yang di atas ya. Jadi dari hadis-hadis yang kita baca dari nomor 1 sampai nomor 7 ya, yang banyak itu ialah as-sholawatul khomsu, artinya 5 sholat ya. Ini ada sekitar 4 kali, dan kalimat khomsa sholawatin ya. Jadinya khomsa sholawatin itu ya apa? Khomsa itu 5 sholat ya. Kalau as-sholawatul khomsu, sholat 5 gitu ya. Jadi jelas dalam hadis-hadis Nabi ya, yang banyak itu menunjukkan adalah sholat 5 ya. As-sholawatul khomsu atau 5 sholat atau khomsa sholawatin gitu. Makanya aku kan sering bilang khomsa apa? Kalau aku Islam apa yang wajib bagi aku? Maka khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat dalam sehari semalam. Yaumil ya, wal lailatin itu peredaran waktu ya. Oke, itu argumentasi dalilnya ya. Argumentasi pemikiranku kalau aku tadi katakan bahwa tidak ada sholat wajib ya, sholat wajib 5 kali sehari semalam dalam Islam itu tidak ada. Yang ada sholat 5 atau 5 sholat gitu ya. Sekarang apa sih bedanya kan gitu ya? 5 sholat fardu atau sholat fardu 5 dengan kata-kata 5 kali sholat wajib atau sholat wajib 5 kali, itu di mana bedanya ya? Maka perbedaannya begini. Sholat 5 atau 5 sholat ya, menunjukkan jumlah sholat fardu itu ada 5 jenisnya. Jadi dia langsung berbicara membagi menjadi jenis, yaitu ada 5 jenisnya ya, 5 jenis dalam sehari semalam. Kalau diksinya sholat wajib 5 kali, ini maknanya bisa bermacam-macam ya, menunjukkan makna yang ya bisa orang salah memahami ya, bisa menimbulkan bermacam-macam. Contohnya begini, aku sholat duhur itu 5 kali dalam satu malam, nah itu bisa sudah memenuhi kalimat yang sholat wajib 5 kali ya, itu sudah memenuhi itu ya. Sholatnya kan 5 kali dan sholat wajib, atau gantilah sholat maghrib, langsung 5 kali sholat maghrib, sudah memenuhi itu. Kalau kalimatnya sholat wajib 5 kali sehari semalam, atau pilih sholat subuh lah, sholat subuh saja langsung 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, sudah memenuhi itu. Kan ikatan waktunya dalam 1 hari 1 malam 5 kali gitu ya. Jadi tidak berbicara jenis, cuman coba rasakan ini bahasa hukum memang begini nih ya. 5 sholat fardu atau sholat fardu 5 itu sudah mengatakan bahwa sholat fardunya itu, sholat yang diwajibkan itu ada 5 sholat.
Dan itu harus dikerjakan dalam hitungan waktu 24 jam. Jadi 5 sholat itu atau sholat 5 itu begitu. Ya. Karena kalau misalkan 5 kali sholat wajib sehari semalam, kalimatnya itu khomsa marot sholatin fil yaumil walailah gitu. Tapi kan kalimatnya hadisnya nggak begitu, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin gitu, nggak ada marotinya. Ya, kalau seperti yang bilang tadi, kalau 5 kali sholat wajib itu menjadi khomsa maroti, ya, sholatan atau sholatin fil yaumil walailatin gitu. Tapi kan tidak begitu hadisnya, tapi khomsa sholawatin fil yaumil walailatin gitu. Oke, itu pengantar, tapi pengantar juga sudah menganukan ya, membingungkan ya, tapi nggak apa-apa lah, diulang. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan dalil-dalil tentang sholat itu secara umum. Ini ya. Secara umum. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalil-dalil sholat secara umum ya. Masalahnya yang sedang menjadi polemik itu kan sebuah statement yang dikatakan tidak ada sholat wajib yang seperti kita ketahui sekarang ini itu dijelaskan dalam Al-Quran kan gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ada nggak kalau ini sholat secara umum ya. Nah, sekarang kita sholat secara khusus ya, yang itu mengarah kepada sholat 5 atau 5 sholat ini. Jadi istilahan sholat 5 dan 5 sholat itu menjadi idiom dia ya. Oke, ini aku hapus dulu. Masih ingat kemarin sholat itu apa? Sholat itu nama ibadah yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Itu kalau kita tinjau dari terminologi kan begitu. Kalau dari etimologi kemarin banyak artinya ya. Banyak artinya. Tergantung nanti dia saihul kalimatnya mau kemana gitu ya. Atau rangkaian kalimatnya dia mau kemana gitu. Oke. Jadi sholat itu nama ibadah gitu loh. Jangan lupa. Karena kita sering salah memahami. Misalkan begini. Sholat Isya, kita mulai dari Isya lah ya, biar asik. Ini pun cocokologi ini mungkin. Biar Islam ya. Sholat Isya. Orang itu sering tertipu dikirain sholat Isya itu ini nama sholatnya itu Isya gitu loh ya, sering dipahami begitu. Terus sholat subuh sering dipahami bahwa subuh itu nama sholat, ada sholat namanya subuh ya. Terus nanti ada sholat luhur atau duhur, ini lidah Jawa biasanya. Duhur. Lidah Jawa itu ya memang begitu. Suruh bilang Muhammad nggak bisa, Mukamat. Suruh bilang Hasan nggak bisa, Kasan gitu. Bilang Husain nggak bisa, Kusen. Itu lidah Jawa lah, dialek-dialek. Itu nanti akan kita pelajari ketika kita membahas tentang bahwa Al-Quran itu dibaca dalam 7 dialek ya. Oke. Ada lagi sholat asar, sholat maghrib. Kok ditanya ya, kamu sholat apa? Sholat asar.
Seolah-olah asar itu nama sholat. Sholat apa? Maghrib. Seolah-olah maghrib itu nama sholat. Sholat duhur itu nama sholat. Sholat subuh, seolah-olah subuh itu nama sholat. Sholat isya, seolah-olah isya itu nama sholat. Benar nggak demikian? Mana dia tadi yang hitam nih satu? Oh, ya. Bener nggak ya? Demikian itu bener nggak? Kan kita sekarang begitu, ya. Maka mulai saat ini kita cari tahu. Ternyata pemahaman bahwa ada sholat namanya isya, sholat namanya subuh, sholat namanya luhur, sholat namanya asar, sholat namanya maghrib itu salah. Enggak begitu. Jadi ini kalau kita bagi, ini begini. Ya, denahnya itu begini. Seperti tinjauan terminologi, apa sholat itu? Ini sendiri sudah nama. Masa kan nama punya nama kan enggak? Ini sih sudah nama. Apa sholat itu? Ibadah. Apa ini? Ini waktu. Ya. Jadi isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Maghrib ini sebetulnya masriki al-maghribi. Ini sebetulnya bukan waktu, tapi tempat matahari terbenam. Cuman kita akhirnya tahu maksudnya itu ya saat petang itu ya. Maghrib ini sebetulnya arah atau tempat ya, arah matahari itu terbenam ya. Tapi akhirnya idiom kita paham, oh maksudnya itu petang gitu loh ya. Oke, aku ulangi. Waktu nih ya. Ini waktu nih. Ini waktu ya. Ini nama ibadah. Gitu yang benar memahaminya. Dia sholat isya, berarti dia beribadah namanya sholat. Kapan dikerjakan? Di waktu isya. Dia sholat subuh, dia apa? Melakukan ibadah. Apa? Sholat. Kapan? Waktu subuh. Begitu juga seterusnya sampai nanti maghrib. Makanya sekarang buka surat An-Nisa 103. Itu suratnya itu panjang. Coba cari yang apa namanya? Yang di bawahnya saja. Itu panjang itu ya. Cari baca yang mau kita ambil yang di bawahnya ya, surat An-Nisa 103. Coba bantu Bapak Le, bukakan di sini, kalau di sini nggak ada biar cepet. Ini. An-Nisa surat 4103. Kemarin sudah Bapak persiapkan kok. Oke, nggak ada di sini. Ya. Itu biasanya kalau dilanggar di musola, di masjid itu ditempel di dinding ayat itu. Biasanya di sampingnya itu iklannya obat sakit mah. Ya. 103 Le. Gini Bapak ajari. Samping udah ketemu itu kan? Sini enggak, udah ketemu suratnya kan? Gini Bapak ajari, lihat. Ini gini. Iya kan? Ini keluar kan? 103. Nah, oke. Nih ya. Aku bacakan seluruhnya dulu. Selanjutnya ini sebetulnya harus dibaca beberapa ayat ke atas ya, cuman yang kita bidik bukan di situ. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah, artinya lakukanlah gitu ya, kerjakanlah, tegakkanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Jadi yang tadi yang disampaikan ayat di atas itu dalam kondisi seperti halnya peperangan gitu ya. Oke. Yang menarik ini bawah ini ya, kalimat terakhir yang itu biasa dinukil oleh obat sakit mah itu, yang dia itu ada berupa jam gitu, biasanya memanjang gitu di bingkai dan itu ditempel di tembok-tembok langgar, musola gitu ya, masjid.
Tapi orang kadang-kadang nggak paham, cuman ya itulah. Ngelihat tapi nggak paham, yang ngelihat itu belum tentu paham loh ya. Bagaimana kalimatnya? Sesungguhnya ya, inna sholata kana alal mukminin kitaban mauquta, kitaban dikitabkan, dibukukan ya. Jadi terjemahnya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi sholat itu waktunya sudah ditentukan. Ini waktu yang menentukan ini. Ditentukan kapan? Isya. Kapan? Subuh. Kapan? Duhur. Kapan? Asar. Kapan? Maghrib. Ada apa? Ada sholat. 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 Artinya, tiap-tiap sholat ada waktunya, tiap-tiap waktu ada sholatnya. Nah, itulah mengapa ditulis sholat 5 atau 5 sholat. Karena dia akan mendeskripsikan 5 jenis sholat itu. Kan canggih sekali bahasa yang digunakan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Dia mengikat, kalau sholat 5 sama 5 sholat ini mengikat ya. Dan menunjukkan kepada kita sholatnya ada 5 jenis. Ada sholat yang dikerjakan di waktu isya, sholat di waktu subuh, sholat di waktu luhur, sholat di waktu asar, sholat di waktu maghrib. Dan ini semua harus dikerjakan, kan sudah ditentukan waktunya tadi. Kalau ini kita konversi ya, waktu ini semua, ini ya, ini dah hitungannya kan jatuhnya di 1 kali 24 jam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ini dalam lingkaran waktu 1 kali 24 jam. Itulah yang dikatakan bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi sholat 5 ini sudah ditentukan waktunya. Sholat 5, waktunya mana ini loh? Ya. Hati-hati, tolong dipahami. Sholat 5 sholat. Apa aja itu? Sholat di waktu isya, sholat di waktu subuh, sholat di waktu luhur, sholat di waktu asar, sholat di waktu maghrib. 1. Yang kedua, tiap-tiap waktu ada sholatnya, ada ibadahnya. Tiap-tiap ibadah ada waktunya, ada sholat, ada isya-nya. Kalau di isya ada subuh, maghrib, asar, maghrib, ada isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi kalau kita rangkai semua, tiap-tiap waktu ada ibadahnya, tiap-tiap ibadah ada waktunya. Nggak bisa ngawur. Inilah yang disebut dengan 5 sholat atau sholat 5. Sholat-sholat lain itu nggak dimaksud ini. Itu loh. Paham? Paham ini? Sekarang aku coba bertanya sama kalian. Ini pemanasan aja dulu ya. Pemanasan aja dulu ya. Aku ingin tahu apa reaksi kalian aja. Apa yang dimaksud dengan sholat Jum'ah? Tentunya kalau kalian mengikuti ini adalah sebuah ibadah yang namanya sholat dan waktunya di waktu Jum'ah. Jum'ah itu apa? Yaumul, hari. Yaumul Jum'ah. Maka dia itu menjadi 12 jam. Kalau ini dia kurang lebihnya 3,5 jaman ini. Ya, kurang lebihnya loh ya, nggak pas, pasti exactly nggak. Tapi kalau sholat Jum'ah itu Yaumul Jum'ah, dan Yaumul Jum'ah itu ada hadisnya itu 12 jam. Pertanyaanku, sholat Jum'ah itu termasuk sholat 5 atau sholat 5 atau di luar? Kamu berpijak pada dalil Al-Quran, sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Sholat Isya itu sebuah sholat yang hanya boleh dilakukan di waktu Isya. Sholat duhur itu sebuah sholat yang boleh dilakukan di waktu duhur. Di waktu subuh nggak boleh, nanti ada sholat lain. Jadi nggak boleh kamu sholat asar tapi waktunya maghrib. Kecuali yang namanya jamak, qasar dan lain sebagainya itu lain ya. Kita berbicara secara normali aja ya. Tidak insidental seperti itu ya. Jadi sholat subuh nggak mungkin kamu kerjakan di waktu Isya. Sekarang ada namanya sholat Jum'ah. Jum'ah.
ada sebuah ibadah sholat dilakukan di waktu Jumat. Ini termasuk ini enggak? Ini kan hari Jumat ya, Le. Kita hari Jumatan kan? Ini kan hari Jumat. Nah, aku tanya, kamu tadi sholat duhur enggak? Ya. Ini kalau nggak cerdas ini bingung kepalamu. Aku ulangi. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Artinya punya waktu sendiri-sendiri. Setiap ibadah ada waktunya, setiap waktu ada ibadahnya. Yang dimaksud sholat 5 atau 5 sholat itu ini loh. Pertanyaanku, sholat Jum'ah adalah sebuah ibadah sholat. Ini ditentukan waktunya, Jum'ah. Dia termasuk ini bukan? Masanya sekarang ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih loh. Harus dikerjakan dalam hitungan 24 jam. Nah, pertanyaanku tadi, kamu sudah sholat duhur belum? Ini kan hari Jumat. Padahal ini sudah jelas bukan bagian dari ini. Dari waktunya aja sudah nampak. Sholat Jumat adalah sebuah ibadah sholat yang hanya boleh dilakukan di hari Jumat. Jadi ini kamu lakukan di hari Sabtu, Sab'ah, atau hari Ahad, atau hari Isnin, tidak boleh. Ini sudah diikat, kan terikat. Sholat adalah ibadah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Kapan sholat ini? Di hari Jumat. Di hari lain boleh? Tidak boleh. Ini ikatan waktunya hari. Ini kan waktunya ini ya per 3 jaman, ini per 12 jam, ini sekitar 3 jaman. Pertanyaanku tadi, ini kan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena kita diberi 5 sholat atau sholat 5. Nah ini kan tadi hari Jumat. Kamu sholat duhur enggak? Kamu sholat asar enggak? Kamu sholat isya enggak? Kamu sholat subuh enggak? Kamu sholat maghrib enggak? Atau kamu salah menghilangkan salah satu karena kamu sudah mengatakan saya sholat ini. Sholat ini apa sama dengan sholat ini? Jadi artinya ini sama-sama diwajibkan. Ini diwajibkan, ini yang diwajibkan. Karena sama-sama wajib ya sama-sama dikerjakan gitu loh. Kamu pusing mungkin. Ya. Kamu pusing. Ya. Ya itulah fikih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya men-trigger kalian saja ya. Kalau kalian nggak mau pusing, maka pesanku ya lakukan semua. Ya, yang ini kamu lakukan semua karena tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang karena sunahnya begitu. Yang ini juga kamu lakukan. Jadi sama-sama dilakukan. Ketika hari Jumat ya kamu sholat Jumat. Ketika masuk Isya ya kamu sholat Isya. Ketika masuk subuh kamu masuk subuh, sholat subuh. Ketika masuk duhur ya sholat duhur. Ketika masuk asar sholat asar. Ketika masuk maghrib ya sholat maghrib. Gitu loh, ya. Oke. Itu sekedar men-trigger. Nanti kalau bahas ini memang dia pelik lagi. Ini perlu waktu tersendiri, perlu video tersendiri. Sampai sekarang aja kan kalian nggak ada yang bisa jawab ketika aku tanya, kenapa sih kok nggak sit'ah? Harusnya sit'ah tapi Jum'ah. Padahal semuanya numerik gitu. Ahad 1, Isnain 2, Salasa 3, Arba'ah 4, Khomsa 5. Harusnya sit'ah, tapi dia nggak mau Jum'ah, baru Sab'ah. Jadi numerik, kata kerja numerik. What happened? Ada apa? Kau ono sing iso jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa ya kok Jum'ah? Apalagi kalau kita tarik ke belakang. Sebelum Islam datang, apakah itu sudah disebut hari Jumat, hari yang keberapa itu? Ke-6 ya. Kan seharusnya sit'ah. Karena kan Ahad, Ahad, Isnain, Sulasa, Arba, Khomsa, sit'ah. Baru Sab'ah, Sabtu. Kan, tapi kan enggak mau dia sit'ah. 6 enggak mau dia. Dia maunya Jum'ah. What happened? Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa jawab. Gitu ya. Oke. Itu sebetulnya tidak aku mau jelaskan karena itu pelik gitu ya. Cuman karena
mumpung aku menjelaskan surat 4 kos 103, Saros 4103, Anisa 103, maka aku sekalian tarik napas saja menjelaskan tentang ini. Ini sekilas. Karena ini diturunkan perintahnya itu setelah 11 bulan hijrah ke Madinah. Ya, jadi tidak sama ceritanya sama yang ini. Ya. Oke, sekarang ya, kita mencari tahu ada nggak sholat 5 atau 5 sholat di dalam Al-Quran itu, gitu ya. Kita hapus ya. Sudah paham kan? Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi tiap-tiap waktu ada sholatnya, tiap-tiap sholat ada waktunya. Tidak boleh sembarangan, ya. Sholat isya ya di waktu isya, sholat subuh ya di waktu subuh, sholat Jumat di waktu Jumat, sholat maghrib ya di waktu maghrib, begitu. Oke, ini aku hapus. Sekarang kita mau cari tahu, kita jawab terhadap orang-orang yang mengatakan, oh enggak ada itu dalam Al-Quran. Apa benar sih, gitu ya? Apa benar tidak ada, gitu. Sekarang kita lihat ya di surat Al-Isra, ya. Ini argumentasi pertama. Quran surat Al-Isra, surat ke-7. Adzan itu deh. Surat ke-17 ya. Ayatnya 78. Ya. Perhatikan. Laksanakanlah sholat sejak tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan. Masuk asar ya. Aku sholat asar dulu, nanti kita lanjutkan. Oke? Kan yang jadi lucu, kita diskusi tentang sholat waktunya adzan kita lanjut aja kan jadi nggak asik gitu ya. Oke, aku nanti sholat kelanggar dulu ya, berjamaah. Usahakan kalian kalau sholat berjamaah. Setelah sholat asar nanti kita lanjut. Oke, dari aku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita setelah tadi usai melaksanakan sholat asar ya. Kita akan lanjutkan, tinggal sedikit kok ya. Udah berapa lama tadi? 40-an, tapi kira masih di 20-an ya. Memang nggak bisa ya, kalau kajian seperti ini suruh 15 menit, 20 menit itu nggak bisa. Ya mohon dimaklumi lah ya, panjang dia. Ini tadi sudah 40 menit, nanti ketambahan ini. Tapi ini sedikit kok, ini sudah mengerucut dia ya. Ini usai sholat asar, kita lanjut. Nah ini sholat asar. Artinya sebuah ibadah namanya sholat yang hanya boleh dilakukan di waktu asar. Dia tidak boleh nanti masuk waktu maghrib ada sendiri sholatnya maghrib, gitu ya. Oke. Sekarang kita mengerucut, kita akan cari dalil argumentatifnya. Adakah sholat 5 atau 5 sholat itu dijelaskan di dalam Al-Quran ya? Karena ada polemik yang mengatakan, oh itu tidak ada itu. Ada yang bilang cuman, oh itu cuma 3 waktu gitu. Ya kita jadinya heran juga ya, selama ini dia kemana aja gitu. Ngajinya itu kemana aja. Ini suaranya udah masuk leh. Oke, kita lanjut ke sini. Aduh ini jatuh ini, ikatannya kurang kuat sebentar ya. Tersenggol ya, sempit. Ini sering tersenggol. Oke ya, surat Al-Isra surat 17, 78 kita coba explore ya, kita gali.
Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh disaksikan. Dari narasi di atas, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, ketika kita melakukan pencermatan, yang kita bisa dapatkan keterangan tentang ada sebuah ibadah namanya sholat, yaitu waktunya itu ditentukan sudah. Ya, asyar, ya, berikut maghrib, ya. Maghrib, berikut isya, berikut subuh. Nih. Ya. Jadi kalau kita pahami dari ayat ini, ada waktu-waktu sholat nanti di waktu asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke surat An-Nur, ya. Quran surat An-Nur. Surat berapa ya? 24 ya. Betul, 24. Ayatnya 58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kau miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, di tengah hari setelah sholat, dan setelah sholat isya. 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kalau kita baca di surat ini menunjukkan waktu-waktu privasi gitu loh ya. Jadi kalau aku kurang enak ngomong pembantu itu. Apa sih pembantu itu? Asisten rumah tangga lah gitu ya. Kok gimana kita mau pembantu? Asisten rumah tangga itu kan biasa lah, kita punya asisten rumah tangga, jadi tolong diperhatikan 3 waktu-waktu privasi itu ya. Dan di situ menjelaskan, bisa kita peroleh penjelasan ya, ada sholat subuh, duhur, dan isya ya. Subuh, duhur, dan isya. Oke. Ini yang belum ada apa nih? Asar, maghrib, isya, subuh, duhur. 2 ini ayat aja ini sudah cukup sudah menyelesaikan dari sholat 5 atau 5 sholat. Asar ada, sudah mulai dari isya. Isya ada, subuh ada, duhur ada, ya, maghribnya juga ada. Selesai sudah sebetulnya 2 ayat ini. Terus gitu kok ada yang ngomong Al-Quran tidak menjelaskan sholat-sholat itu tuh gimana? Tapi kita coba explore lagi ya. Quran surat Ar-Rum 30 ayat 7. Quran surat Ar-Rum 30 ayat 7. Kamu baca Quranmu juga loh ya. Karena aku bisa saja aku salah kutip ya, tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari. Jadi biasanya sholat itu disebut juga dengan tasbih ya. Itu menunjukkan pada petang hari dan pagi hari itu maghrib dan subuh. Ya. Maghrib dan subuh. Oke. Ini sekarang surat Ar-Rum 30-nya sudah ya. Ayat 17 ya. Ini 17 ini ya. Sekarang ini kita jadi satu aja supaya cukup. Yang ke-18 ya. Jadi surat Ar-Rum 17 dan 18 ya. Yang ke-18, dan segala puji baik di langit, di bumi, pada malam hari maupun pada waktu duhur ya. Jadi ketambahan kalau kita tambah yang 17 18 itu menjadi malam hari itu Isya ya di 18-nya dan duhur. Supaya cukup, ini harusnya sendiri tapi supaya cukup ini aja. Isya dan duhur. Duhur. Ya. Oke. Sebetulnya udah cukup ini ya. Untuk menjawab ada nggak perintah sholat itu di dalam Al-Qur'an ya. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan tinggal satu ayat ya. Quran surat Qaf ya. Quran surat Qaf. Ya. Kaf, surat Qaf, surat Kaf. Surat yang ke-50 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah. Di sini menggunakan kata tasbih ya. Dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit, sebelum terbenam. Ini dua waktu. Sebelum matahari terbit itu subuh dan sebelum terbenam itu asar. Maka di sini menjelaskan subuh dan asar. Jadi kalau ada orang masih gak ngerti, ada nggak sih sholat-sholat yang kita kerjakan, sholat 5 atau 5 sholat itu dijelaskan dalam Al-Quran? Maka kalian harus bisa menjawab, ada Bapak. Di mana? Nah, tunjukkan ini ayatnya seperti aku menunjukkan. Ya. Al-Isra 1778, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. An-Nur 2458, Subuh, Duhur, Isya. Ar-Rum 3017 plus 18, Maghrib, Subuh, Isya, Duhur. Qaf surat 50 39, Subuh, Asar. Klop. Sudah. Selesai kan? Gitu kok bisa dia ngomong nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran tuh gimana gitu. Ya. Oke. Supaya lebih gampang dipahami, ini kamu catat ya. Aku bikinkan tabel supaya gampang dipahami. Aku bikinkan catat ya. Nanti kalau kamu perlu di screenshot aja. Ini bikinkan tabel. Sholat ini. Jadi nampak deh. Ya. Ini sholat Isya. Ini sholat subuh. Ini sholat duhur. Ini sholat asar. Ini sholat maghrib. Maghrib udah aku jelaskan tadi ya. Ini sebetulnya nama tempat matahari
eh, terbenam, maghribi ya. Tapi kita tahu waktunya ini artinya waktu petang. Ini kita bikin gini. Isya itu penjelasannya ada di surat 17 78 plus di surat 2458 plus di surat 3018. Nih, bisa. Jadi kalau mau mencari penjelasan tentang sholat isya di surat 1778, surat 2458, surat 3018. Sekarang subuh. Subuh itu ada di surat 1778 plus 2458 3017 plus 3017 plus 5039. Nih ya. Sekarang duhur. Duhur itu penjelasannya ada di surat 3018 plus 2458 plus 1778. Ya. Sekarang asar. Penjelasannya ada di surat 5039. Sorry. Plus 1778. Ya, sekarang maghrib ada di surat 3017 plus ya 1778. Nih kalau kita bikin tabel seperti ini ya. Sholat isya, sebuah ibadah namanya sholat di waktu isya dijelaskan ada di berapa ayat? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ya. Sholat subuh ada di berapa ayat dan surat ini ya? Ayat dan surat. Ya, ini. 1, 2, 3, 4. Duhur ada di berapa? 1 surat 3018, 2458, ini 1778. Asar di mana? Di surat 50, 39, surat 17, 78. Maghrib di mana? Di surat 30, 17 sama surat 17, 78. Nih. Ini nama ibadahnya sholat ya. Waktunya isya, ibadahnya sholat. Waktunya subuh, ibadahnya sholat. Waktunya duhur, ibadahnya sholat. Waktunya asar, ibadahnya sholat. Waktunya maghrib. Inilah yang disebut dengan 5 sholat atau 5 sholat. Sholat 5 atau 5 sholat di hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi sholat 5 atau 5 sholat itu menunjukkan macamnya ini ada 5. Terbagi berdasarkan waktu-waktunya. Karena apa waktu menentukan? Karena sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktunya nggak mau lu. Gue sibuk di sholat duhur, nanti sholat duhurnya di sholat maghrib. Oh, nggak boleh. Ya, nih ya sudah ditentukan. Inilah yang dimaksud 5 sholat atau sholat 5. Ini aku hadisnya agak lupa di mana itu, tapi substansinya begini. Satu saja ini kamu tinggalkan tanpa alasan syar'i, maka kamu sudah menyandang gelar kafir. Kafir. Maka hati-hati. Jaga sholat ini.
As-sholatu imaduddin. Jadi kalau tiangnya aja sudah roboh, maka dinmu roboh. Dinmu loh ya, bukan dinnya yang roboh. Hati-hati. Dinnya itu nggak pernah roboh, dinmu yang roboh. Kalau kamu meninggalkan ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Makanya ditentukan sholat 5 atau 5 sholat. Hitungannya waktu berapa? Kalau ini kita globalkan menjadi 24 jam, 1 hari 1 malam. Dari sini kita tahu ya. Coba kamu lihat lagi videoku tentang ada apa dengan waktu sholat kita ya. Itu diskusi dengan teman saudara kita yang ada dari Jakarta. Karena mereka punya perhitungan waktu yang itu menarik sih untuk kita kaji bareng ya. Meskipun tentunya tidak serta-merta kita setuju, kita lihat dulu gitu kan. Karena berpikir ilmiah itu begitu, kamu tahu dulu baru menentukan sikap. Jangan tidak tahu tiba-tiba menerima atau tidak tahu tiba-tiba menolak. Nggak boleh begitu ya. Lihat di videoku ada apa dengan waktu sholat kita itu sekitar berapa bulan yang lalu ya. Sudah aku nggak. Nah, nanti terus lihat ke sini. Ya. Dari sini kita tahu ya bahwa dalam perspektif agama kita Islam itu menggunakan 2 satuan waktu. Ya. Kalau untuk sholat kita itu matahari ya boleh. Komaria apa Samsia? Matahari yo. Samsia. Jadi kalau sholat kita hitungannya Samsia. Tapi kalau tahun itu hitungannya Komaria. Bulan. Ya. Aku ulangi supaya nanti nggak keliru-keliru. Ya. Kalau sholat panduan hitungan waktunya itu Syamsia, matahari yang beredar nih. Makanya dulu tuh ya, kalau kita lihat di masjid-masjid kuno itu di halaman tuh ada begini, biasanya tembaga itu ya. Dicor ini tembaga. Terus di sini nanti itu ada seperti lingkaran tuh dia menunjukkan waktu. Karena bayangan tembaga terhadap lingkaran itu menunjukkan ini waktu asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Tentunya kalau sudah maghrib nggak nampak ya, siang aja biasanya ya. Kalau maghrib sudah nggak nampak itu, nanti tinggal lihat langit biasanya ya. Itu ada di masjid-masjid kuno, karena kan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi dulu waktu belum ada jam ya seperti itu ya. Nanti juga ini keterangan-keterangan di hadis itu juga nggak ada menunjukkan jam 3, jam 4, jam 5. Itu nanti konversi aja kita. Ya karena abad ke-7 apakah sudah ada jam seperti ini? Kan ya belum ada. Jadi alam ya, kita belajar dengan alam. Maka belajar itu dengan apapun boleh ya. Belajar dengan alam boleh gitu ya. Nah, di sini kita tahu ketika sholat standar waktu hitungan kita itu matahari Syamsia, tapi nanti ketika tahun itu Komar. Yang matahari yang mana nih? Oh betul, Komaria yang tahun, Komaria, Sahrul Ramadana, nah, itu ya. Jadi dua-duanya kita pakai. Makanya aku bilang beberapa waktu yang lalu sebetulnya salah kalau istri kita, anak gadis kita atau ibu-ibu kita bilang datang bulan itu salah. Ini secara ilmu loh ya, bukan secara budaya. Karena nanti kadang-kadang budaya itu berbeda dengan ilmu. Gitu. Kalau secara budaya orang bilang datang bulan itu tidak matching karena yang dilihat itu almanak perhitungannya itu matahari. Seharusnya ngomongnya bukan datang bulan, datang matahari. Kalau yang menjadi hitungan itu almanak. Almanak itu kalender. Kalender kita ini kan hitungannya bukan bulan itu, matahari. Ya, kan ngikutin Greenwich ya, barat. Tapi kalau ngomong lagi datang bulan atau menstruasi yang dilihat kalender yang di dinding dan itu hitungannya matahari bukan peredaran bulan. Jadi nggak matching, ya nggak matching. Tapi itulah aku bilang ya, kadang-kadang budaya dan ilmu itu nggak match.
salah secara ilmu. Seperti tadi itu salah secara ilmu karena dia ngomong datang bulan tapi yang dilihat kalender yang hitungannya berdasarkan matahari ya. Kecuali kalau kalendernya kalender hijriah yang berdasarkan bulan, nah itu lain lagi. Tapi kan kita rata-rata pakai yang Greenwich itu. Gitu. Ya. Ya. Setidaknya kamu ngertilah pikiran sendiri kenapa terjadi begitu. Ya. Tentunya hal seperti ini mungkin lepas dari pemikiranmu setelah aku kasih tahu, oh ya kok gitu ya. Ya memang begitu, seharusnya nggak boleh begitu. Kalau dia mau ngomong datang bulan, sediakan almanak hijriah. Bukan almanak Greenwich yang umum itu, karena itu perhitungannya matahari. Atau dibalik saja ngomong datang matahari begitu. Atau kalau sudah hamil berapa matahari? Gitu loh. Tapi kan kita pakainya sudah berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu. Tapi yang dilihat itulah sering dianggap sepele ya, sehingga sebuah kesalahan dianggap kaprah. Maka itulah ada istilah namanya salah kaprah ya. Oke. Itu kajian dari aku, semoga bermanfaat. Anda setuju, Anda terima, Anda tidak setuju, buang saja. Tidak ada masalah, ya. Tapi kalau Anda setuju dan Anda terima, maka aku sarankan Anda telah terkena hukum zakat. Zakatnya apa? Anda ajarkan ke orang lain. Zakat dari ilmu itu adalah diajarkan. Ketika kamu dapat ilmu di sini, kamu sudah mendapatkan kewajiban untuk mengajarkannya ke orang lain. Dengan cara apa? Terserah dengan caramu. Kamu bukan Gus Peti bukan kamu. Silahkan saja dengan caramu sendiri. Ya, aku tidak mau membentuk orang menjadi aku, tidak. Biar semua tumbuh dalam kerangka kehidupannya sendiri-sendiri. Yang penting substansinya. Ya. Oke, aku closing. Kalau ada yang bertanya tentang adakah penjelasan tentang sholat 5 atau 5 sholat di dalam Al-Quran, maka jawab ada. Penjelasannya mana? Seperti ini. Ini kan secara gampang saja. Nanti kalau kamu mau bikin skema yang bagus terus kamu bingkai juga boleh, nggak ada masalah. Oke. Ini aku anggap selesai, tamat Le ya. Nah, setelah ini kita nggak tahu besok Ahad ya Le. Sabtu ya. Sabtu. Nggak tahu. Yang jelas ini sudah selesai dan kita apakah diselingi dulu satu tajuk yang beda atau langsung ke bahasan tentang sholawat ya. Kita tunggu nanti aja bagaimana mood yang masuk ke aku. Itu dari aku. Matur numbah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.